Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari atas mimbar ini kami selaku khatib ingin mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan merupakan sebaik-baiknya bekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sesuatu yang pasti terjadi pada Bani Adam, merupakan sesuatu yang tidak lepas dari Bani Adam adalah perbuatan dosa dan kesalahan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu melakukan dosa di pagi hari, di siang hari dan di malam hari, sedangkan aku maha mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khata', setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan, wa kullul khata'ina tawwabun wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, maka seorang hamba, seorang bani Adam, yaitu tidak bisa lepas dari namanya dosa dan kesalahan. Akan tetapi perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, di sana menciptakan sebuah amalan-amalan, yaitu membuat sebuah amalan-amalan yang mana dengan amalan tersebut manusia, yang mana dengan amalan tersebut Allah Subhanahu wa taala hapus dosa-dosanya, yang mana dengan perbuatan kebaikan tersebut Allah Subhanahu wa taala gugur, yaitu hapus kesalahan-kesalahannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan merupakan kebaikan dan merupakan amalan yang terbesar yang bisa menghapuskan kesalahan dan dosa adalah amal-amal kebaikan. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya amal kebaikan pada dosa yang kita lakukan itu ibaratkan air yang bersih pada kotoran. Bagaimana tatkala ada kotoran di tanah, kemudian kita siram dengan air yang bersih, maka kotoran tersebut akan hilang. Begitulah dengan dosa. Tatkala kita melakukan kemaksiatan, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita iringi dosa tersebut dengan amal kebaikan, maka dosa-dosa tersebut akan hilang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus yaitu kesalahan-kesalahan. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Bani Adam, anak Adam tidak bisa lepas dari yang namanya dosa. Akan tetapi
perlu bagi kita untuk mengiringi, yaitu kejelekan-kejelekan tersebut, dosa-dosa tersebut dengan amal-amal kebaikan. Dan di antara amal kebaikan yang bisa menggugurkan dosa adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Tidak menyekutukannya baik dengan malaikat yang dekat dengannya ataupun dengan seorang rasul yang diutus olehnya. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, seandainya kamu datang kepadaku, kemudian kamu membawa dosa sebesar bumi, seberat bumi, seluas bumi, lalu kamu berjumpa denganku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku jumpai kamu dengan dosa-dosa, dengan balasan sebesar seluas langit, seluas bumi tersebut. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah melakukan amal kebaikan seperti salat 5 waktu dan juga salat-salat yang lainnya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, mempermisalkan kepada sahabatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'un?" Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fadzalika masalus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khataya." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang salat, memberikan permisalan kepada sahabatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Apa pendapat kalian jika di dekat pintu kalian terdapat sungai, kemudian kamu mandi dari salah satu di antara kalian mandi di sungai tersebut setiap hari sebanyak 5 kali, apakah akan tersisa yaitu kotoran meskipun hanya sedikit?" Kata sahabat, "Tidak akan tersisa wahai Rasulullah meskipun sedikit." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Begitu pula dengan salat 5 waktu yang kalian lakukan. Jika kalian salat 5 waktu, maka akan Allah hapus dengan salat tersebut kesalahan-kesalahan kalian." Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulufan minal lail, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, tegakkanlah salat, dirikanlah salat di 2 sisi, yaitu di pagi dan di malam, di pagi hari dan di malam. Maksudnya salat subuh, salat duhur dan salat asar, atau di waktu-waktu malam, yaitu salat maghrib dan isya, dan masuk juga salat-salat sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan, dan ini adalah peringatan bagi orang yang mau mengingat. Kemudian juga di antara amalan yang bisa menghapus dosa, Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang puasa, menyebutkan tentang sedekah, menyebutkan tentang amar ma'ruf, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa ahlihi." Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa jarihi. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yukaffiru has-siyam was-shalah was-sadaqah wal amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fitnahnya seseorang itu ada pada keluarganya, pada hartanya, pada dirinya, dan ada juga pada tetangganya. Maksudnya di sana akan ada kesalahan-kesalahan, akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam lanjutkan, itu akan bisa dihapus dengan puasa, itu bisa dihapus dengan salat, itu bisa dihapus dengan sedekah, itu bisa dihapus dengan perintah kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda menjelaskan tentang puasa, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus dosa-dosanya yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan tentang haji, "Man hajja falam yarfath falam yarfuth walam yafsuk, raja'a kama waladuthu ummuh." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang haji,
Barang siapa yang dia haji kemudian tidak melakukan keburukan, tidak melakukan kejelekan, maka dia akan kembali sebagaimana seorang anak yang baru lahir dari rahim ibunya, yaitu tidak membawa dosa dan kesalahan. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis, yaitu seorang yang melakukan sebuah amalan haji kemudian mengiringinya dengan umrah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yunfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yunfil kiru khabathal hadid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lanjutkan amalan haji itu dengan umrah, karena sesungguhnya haji dan umrah itu bisa menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa sebagaimana yaitu api itu bisa mengerontokkan karat-karat yang ada pada besi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah amalan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan perlu juga kita ketahui bahwasanya di sana juga ada amalan yang lebih ringan lagi, yang itu juga bisa menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang hanya diucapkan dengan lisan tapi bisa menggugurkan yaitu dosa dan kesalahan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah kanat lahu adlu asri riqabin kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir di setiap hari 100 kali, maka apa balasannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak, akan ditulis baginya 100 kebaikan dan akan dihapus baginya yaitu 100 kesalahan. Bahkan ada lagi amalan yang lebih ringan dari itu, yaitu hanya satu kalimat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qala idza asbaha wa idza amsa mi'ata marrah subhanallah wa bihamdihi ghufirat dunubuhu wa in kanat aktsaru min zabadil bahr. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yaitu yang membaca di setiap pagi dan sore 100 kali subhanallah wa bihamdihi, maka akan digugurkan dosa-dosanya, akan dihapus dosa-dosanya meskipun lebih banyak dari buih yang ada di lautan. Ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bagi kita untuk melakukan amal-amalan yang ringan ini dan juga ucapan-ucapan yang gampang ini agar bisa menghapus dosa dan kesalahan. Oleh karenanya, tatkala seorang manusia terjerumus pada dosa dan kesalahan, hendaknya ia memperbanyak melakukan amal kebaikan agar dosa-dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita seorang manusia, kita seorang makhluk yang mesti melakukan sebuah keburukan dan kesalahan, mesti melakukan amal-amalan yang di sana dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita untuk banyak melakukan amal-amal kebaikan, melakukan amal-amal ketaatan, karena sesungguhnya amal keburukan itu bisa dihapus dengan amal kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya tatkala seorang hamba yaitu melakukan keburukan kemudian dia mengiringi dengan amal kebaikan, yang amal kebaikan tersebut nanti akan menghapus dosanya, itu semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang harus bagi kita untuk mensyukurinya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yaitu tidak hanya cukup menjadikan yaitu amalan yang bisa menghapus dosanya, akan tetapi jauh dan lebih dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal kebaikannya, amal keburukannya diganti dengan amal kebaikan. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang bertaubat kemudian dia beriman dan beramal soleh, maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti keburukannya menjadi kebaikan. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayyuhal muslimun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di balik kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pahala-pahala yang begitu besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima." Dan jika ada kebaikan yaitu sekecil biji darah, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, kemudian akan didatangkan dari sisinya yaitu pahala yang begitu besar. Kata Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang besarnya kebaikan, "Wa may yaktarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang melakukan kebaikan, maka Allah akan tambahkan untuknya pada kebaikan tersebut yaitu kebaikan yang lebih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi mensyukuri. Ayyuhal muslimun yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jika seorang makhluk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan melakukan amal kebaikan yang itu nantinya akan dihapus dengan amal-amal tersebut, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kepada surganya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibun qaribud da'wat mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna as-sayyi'at wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fas'aluhu yu'tikum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar. Wa aqimissalah.